Oke, jadi untuk hari kelima, minggu ketiga, ya, kami mendapatkan materi berupa conditional array, di mana di situ kami mempelajari tentang functional programming. Nah, selain itu juga kami mendapatkan beberapa soal, yaitu 3 soal untuk week 3 challenge. Dan akan dibahas pada hari Senin, yaitu pada hari pertama minggu ke-4. Nah, di sini saya akan bahas terlebih dahulu materi yang diberikan pada hari kelima minggu ke-3. JavaScript Functional Programming, di mana function adalah berfungsi untuk menampung part dari sebuah logic. Nah, dari situ terdapat sintaks, ya, dimana function itu bentuknya kayak gini. Function, namanya functionnya apa, kemudian kita isi function tersebut parameternya apa, dan akan mengembalikan nilai apa. Itu function. Kita ke contoh agar lebih paham. Contohnya penjumlahan, dimana di sini kita bisa lihat function namanya penjumlahan. Function namanya penjumlahan. Kita coba kosongkan terlebih dahulu, ya, biar tidak bingung. Kemudian kita konsol log penjumlahan tersebut. Nah, di function penjumlahan kita kembalikan nilai apa nih? Nilai misalkan 1 tambah 2. 1 tambah 2, 3 akan masuk ke variabel namanya sum. Sum ini akan menjadi return atau feedback dari function penjumlahan. Sehingga kalau kita panggil penjumlahan, ya, maka yang terjadi adalah kita coba not. Nah, function penjumlahan. Tetapi di sini kenapa kok kayak gitu? Padahal kan kita ingin menghasilkan hasil penjumlahan ini. Karena untuk pemanggilan function kita harus includekan buka kurung dan tutup kurung. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita harus includekan. Selanjutnya, untuk function sendiri 1 dan 2 ini tidak mesti kita tulisnya di functionnya, di dalam functionnya, tetapi di pemanggilannya juga bisa. Jadi kita harus buat suatu variabel yang tadi, ya. Ini dia 61 dan 62, di mana 61 dan 62 kita includekan di sini. Nah, sehingga jika kita panggil penjumlahan dengan 1,2, nah, sehingga 1 ini, nah, ini kan bisa dilihat, ya, penjumlahan, kayak penjumlahan. Kemudian dalam kurung 1 itu masuk ke nom 1, koma, ini koma, pembatasnya 2, ini masuk ke nom 2, gitu. Sehingga kalau 1,2 dari panggilan ini hasilnya adalah 3. Jadi kita tidak perlu menambahkan nilainya di sini, tapi kita panggil aja dari call-nya, gitu, ya. Kita includekan di call-nya atau di pemanggilannya. Kita misalkan tulis ini adalah 67 tambah 1, 68, gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan parameternya kosong, misalkan, ya, cuman 1 yang dimasukkan, nah, hasilnya none. Karena apa, ya? Ini ada 2 parameter. Satunya ada 1, ini nom 1, kemudian nom 2 nya nih nggak terisi atau none, sehingga none tambah 1, ya, hasilnya none. Jadi hasilnya sum itu, ya, none, gitu kan. Oleh karena itu kita harus isikan nih. Nah, tetapi kita juga bisa membuat defaultnya, dimana nom 1 ini kita defaultkan 0, ini juga defaultkan 0. Sehingga kalau misalkan kita tulis 1, ya, hasilnya 1. Karena apa?
1 masuk ke num1, oke. Tapi num2 nggak ada nih. Nah, num2 ini defaultnya adalah 0, sehingga ya 1 tambah 0 gitu kan. Sehingga num2 ini bernilai 0 karena nggak ada sih yang dimasukkan di parameternya. Gitu ya. Jadi 1 tambah 0 hasilnya 1. Begitupun kalau misalkan ininya terisi tetapi num1-nya kosong. Nah, itu caranya adalah kita menggunakan 0,1. Jadi ininya dikosongin, num1-nya, tapi yang di akhirnya dikasih 1. Nah, itu hasilnya juga sama 1. Kalau misalkan 2, hasilnya 2. Nah, tetapi 2 ini masuknya ke num2 gitu. Karena yang num1-nya adalah 0 atau kosong gitu kan. Kosong ini benar-benar nggak ada gitu maksudnya ya. Bukan kosong ini ya. Karena kosong ini yang number sama kosong 0 itu beda. 0 itu suatu tipe data number tapi benar-benar nggak ada gitu. Nggak ada angkanya gitu. Kalau 0 itu kan ada angkanya adalah 0. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini juga berupa ada note, jika parameternya lebih akan dianggap tidak ada. Jadi kalau misalkan kita lebihkan ya, 6,8. Nah, 6,8 ini nggak masuk mana-mana. Tetap hasilnya 2 gitu. Karena kalau lebih dianggap tidak ada. Kalau kurang dianggap undefined ya tadi ya. Jadi kalau misalkan ada salah satunya yang tidak ada ya hasilnya adalah undefined tambah si misalkan ada parameter yang 1 ya hasilnya none. Nah, untuk none, null, dan undefined sendiri itu kan beberapa tipe data yang sudah dibahas di hari kedua ya, hari ketiga minggu ke-1 kalau nggak salah. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk mempelajari lebih lanjut bisa mempelajari di situ atau dari referensi internet lainnya. Kemudian selanjutnya kita ke sini, ke case berikutnya. Case 1 normal ini ya tadi ya. Oh ya, dengan function yang tadi ya. Ini jika kurang tadi 0,1 ya. Udah kita coba. Kemudian case berikutnya ini param ada suatu array ini. Dimana array tersebut kita berupa apa nih, 135. Oh, kita pisah ya, sorry. Ini resultnya maksudnya nih. Kita ini resultnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita split atau kita filter. 1, 3, 5, 7 ini suatu angka ganjil. Kalau ini genap. Nah, kita pisah nih dengan 2 array yang berbeda gitu ya. Tuh. Jadi awalnya satu array, kemudian kita pisah nih di array yang berbeda. Nah, caranya adalah kita buat function terlebih dahulu. Kita nyalakan aja ini ya. Nah, ini ya. Kita buat function namanya odd even sorter, dimana berisikan parameter array kosong, dimana arraynya itu bukan array kosong, memang array dengan nama variabelnya arr gitu, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini parameternya adalah suatu array ya kita harus kasih gini sama dengan buka kurung siku sama tutup kurung siku. Nah, terus isi parameternya dari mana ya? Dari sini ya. Nah, dari sini nih. Odd even sorter. Nah, isinya adalah parameter arraynya ini, parameternya akan masuk ke sini. Di mana array tersebut pertama kita membuat array baru, 2 array baru, odd r sama even r. Jadi kita kita akan pisah. Jadi kita harus buat array baru tentunya. Nah, jika sini ya. Selanjutnya ada looping. Loopingnya itu ya panjang dari array yang kita ini parameternya berapa panjangnya. Nah, kita kita looping semua dulu nih.
sehingga didapat semua datanya. Nah, data-data tersebut itu kan indeks ke 0 sampai indeks ke terakhir, panjang lengthnya berapa gitu kan. Nah, di situ kita kasih kondisional atau if. Jika array yang i yang tadi itu adalah genap atau modulus dari 2 sama dengan 0 ya. Modulus 2 sama dengan 0 kan adalah genap ya. Maka odd r, ya, odd itu bahasa Inggris, artinya adalah genap, di push odd r push hasil array tadi yang genap tadi gitu, sehingga odd r ini akan memiliki data-data yang hasilnya adalah genap gitu. Begitupun yang ganjil, jika modulus 2 sama dengan 1 maka masuk ke event r gitu. Atau kita juga bisa menggunakan tidak sama dengan 0 gitu ya, itu juga sama ganjil. Kemudian selanjutnya kita return, tentunya returnnya adalah even r dan odd r, dimana kasih pemisah koma agar ya array-nya juga dalam array ini pemisahnya adalah koma. Jadi kalau kita panggil, nah seperti itu. Oke, itu untuk mendetek atau pensortir angka ganjil dan genap menggunakan function. Selanjutnya kita masuk ke function detector. Nah, ini juga termasuk ya tadi ya. Nah, function console log if return if number. Nah, jadi return ini itu sama halnya seperti break ya, break yang ada pada perulangan for, dan juga menggunakan kondisional. Jadi perulangan for, kemudian ada if di situ, terus ada break. Nah, itu akan berhenti kan programnya di situ. Seperti halnya return. Kalau returnnya sudah dilakukan ya maka sudah berhenti gitu. Nah, ini juga bisa berlaku di sini. Tuh, odd number. Jadi di sini misalkan jangan panjang-panjang, 5 ini adalah even number atau ganjil. Nah, jadi odd numbernya odd bukan, ya udah diabaikan. Kemudian ini betul, ya udah dia akan mengeksekusi. Jadi ini kalau misalkan ada action berikutnya di bawah ini itu tidak dieksekusi, bisa dilihat tuh tulisannya gelap ya, tidak cerah karena sudah terjadi return, sehingga yang program berikutnya, baris program berikutnya tidak dieksekusi. Jadi seperti itu. Kemudian juga ada row function. Row function ini ya sama aja function, tetapi dia menggunakan tanda panah kayak gini ya. Nah, tanda panah ini itu, nah ada suatu konstanta namanya odd even detector dengan parameter 6, berisikan fungsinya adalah ini, sama aja gitu ya, isinya sama yang kayak tadi. Kemudian hasil returnnya adalah ya tadi odd number sama even number. Kemudian untuk pemanggilannya ini 6 itu adalah odd number ya, harusnya odd number. Oke, odd number. Jadi penulisan ini tadi ya, ini dengan yang ini kita pisah aja ya. Nah, gitu. Ini dan ini atau tuh ya. Jadi ini sama ini itu sama gitu. Row function sama yang ini. Nah, sama. Yang membedakan hanya ya strukturnya aja, dia menggunakan kayak gini tuh. Jadi nama functionnya dipanggil sama dengan parameternya apa, kemudian tanda panah kayak gini ya, sama dengan tanda panah, kemudian dalam kurung. Nah, terus ada titik koma di belakangnya, jangan lupa titik koma. Kemudian selanjutnya masih ke row function, dimana di row function juga kita bisa tulis seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ini kan menggunakan
dalam kurung kayak gini ya. Tapi kalau misalkan kita gunakan ini juga bisa tuh. Hasilnya apa? Nah, hasilnya false. Karena apa? Nah, di sini kita bisa lihat nih. Boleh uncheck false karena apa? Parameternya adalah berisikan none ya. None ini masuk ke parameter, dimana parameter boolean none itu true atau false gitu ya. Kalau misalkan benar true, kalau salah false ya. Ini none itu akan suatu false ya. Kalau misalkan kita kasih apa ya, ini kita jadi kalau gini bisa kayak itu, tapi kita isi dengan isi yang sama ini. Oops. Apakah bisa seperti itu? Nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan ada suatu, apa karena ini ya, coba dulu. Parameternya adalah num what event detector. Nah, ini nggak bisa karena kita harus menggunakan tutup kurung kurawal. Ini juga tutup buka kurung kurawal tuh. Kalau kayak gini bisa, tapi kalau menggunakan tadi, apakah bisa? Nah, error ya, if number. Nah, ini nggak bisa nih kalau kita gunakan buka kurung biasa, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada kondisional lagi dalamnya, kita harus gunakan dalam kurung kurawal. Itu yang kutangkap sih. Nah, kalau misalkan dia hanya boolean params, itu ya hanya ada satu state kayak gini ya, hanya ada satu kondisional, maka dia bisa gunakan ini. Oh gitu. Kalau misalkan gini, aku misalkan ini satu kurang dari param. Nah, paramnya ini kan ini, paramnya kan ini satu kurang dari 3, betul, berarti harusnya true. Oh iya betul. Jadi kalau ada satu kondisional aja itu bisa kita gunakan buka kurung tutup kurung. Tapi kalau misalkan ada dua kondisional, itu kita bisa harus gunakan buka kurung kurawal gitu ya. Jadi seperti itu sih. Seperti halnya kayak ternary itu kalau misalkan actionnya ada satu, ya kita tidak perlu menggunakan dalam kurung. Tapi kalau misalnya actionnya lebih dari satu, kita harus bungkus itu dalam kurung, kemudian dipisah dengan koma per actionnya tuh apa gitu. Nah, jadi ini juga membedakan ya, harus mengikuti aturannya kayak gitu. Oke, jadi ini bukan boolean cek sih sebenarnya, cek aja gitu ya, cek. Nah gitu. Oke. Kalau misalkan ini adalah 0, 1 kurang dari 0, salah ya, false. Oke, betul kayak gitu. Jadi kita harus pahamin itu ya. Ini mungkin kita kasih catatan gitu ya, not jika satu kondisional bisa gunakan ini tuh. Tapi kalau lebih dari satu
gunakan ini. Nah, kalau ini kita gunakan buka kurung kurawal gimana? Kita coba ya, harusnya bisa sih. Undefined. Gitu. Jadi tidak boleh nih kalau misalkan satu kurang dari 9 undefined, returnnya undefined. Oh gitu, dia kalau oke. Jadi bukan conditional ya, tetapi kalau misalkan buka kurung biasa itu tanpa return, dia langsung mengeksekusi function tersebut. Tapi kalau misalkan dalam kurung kurawal itu kita menggunakan return, harus tuh gitu ya. Nah, ini nggak ada returnnya nih, makanya dia undefined. Makanya kita di sini harusnya tambah baru. Ini gimana caranya nih? Itu returnnya adalah ini nih. Aduh, returnnya apa ini ya? Returnnya adalah ini, gitu. Iya, harus ada returnnya. Tuh, kalau ada kurung kurawal harus ada returnnya. Entah itu 1, 2 gitu kan. Kalau misalkan tanpa kurung kurawal, tanpa return. Oke. Paham. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalkan ini, kalau satu kondisional, bukan satu kondisional. Jika gunakan ini, maka tanpa return. Tapi kalau gunakannya gunakan ini, maka gunakan return. Ya, ini not penting sih, gitu ya. Ini juga kita bisa bandingkan ini adalah gini. Oke. Ini nggak usah ya. Oke, kalau misalkan aku mau coba ini tetapi tanpa return, kita coba ya, tapi menggunakan dalam kurung biasa. Terus itu gimana ya? Ini return true gitu. False. Seperti itu kah? Once num, aduh. Apalagi nih? If ini if. Kenapa dengan if? Num. Nggak bisa ya jika kita menggunakan conditional gitu. Masa sih nggak bisa? Kalau misalkan kita ubah ini, ntar ini kan sama aja kayak gini kan, param definitector. Nah, ini kan hanya bedanya pakai ternary itu pakai enggak, gitu doang kan. Nah, kalau misalkan ini kita isi begini terus bisa gitu, sama aja error kan.
params. Apa karena paramsnya? Oh iya, num. Bisa ya? Kalau pakai if kok nggak bisa? If ini, maka dia akan true. Kemudian else, maka dia akan false, gitu kan. False, if true false. Oke. Mungkin kasih ini ya, 6 sama dengan true, 6 sama dengan false. Apalagi dia if-nya salah. Kalau menggunakan if nggak bisa menggunakan kurung itu. Apakah seperti itu? Tapi kalau kayak gini hilang. Kalau kayak gini bisa undefined, tapi karena nggak ada return. Oke, berarti harus pakai ternary gitu ya. Oke, kita simpulkan memang harus menggunakan ternary juga jika kita menggunakan jika kita menggunakan ini return tanpa return dan ternary. Oke. Ini ya, nanti yang akan ditanya sih, tanya mentor. Ini yang akan kutanya ke mentor tentang hal ini. Sebenarnya tuh harusnya gimana gitu kan? Karena yang aku tangkap takutnya salah gitu. Kemudian selanjutnya ini tadi ya. Ya ini tadi. Kemudian ini apa ini? My function 4,3 my function A kali B. Oh ini langsung ya, maksudnya gitu. Langsung sama bedaan ini. Nah ini kan kita bisa membuat function itu seperti ini ya. Kita buat variabel namanya x, berisikan hasil function dari 4,3, dimana 4,3 ini ya my function tadi apa ya, my functionnya apa, kita coba dulu ini. Error ya, my function error. Oh apa ini gabungannya 12. Oke. Jadi kita bisa isikan langsung my function 4,3. Oh paham. Ya kita juga bisa isikan gini intinya, console log hasil mang function dari ini gitu intinya gitu. Nah gitulah intinya gitu kan, kita panggil nih function dari ini, tapi kita ingin pisah ini, kita masukkan ke x gitu, x sama dengan gitu. Gitu kan, sehingga kita panggil x nya aja. Oh iya di sini itu saat kita bahas tentang functionnya di bawah ya. Jadi functionnya di bawah, tapi kalau misalkan ini kita kan panggil functionnya ini di atas, tapi functionnya di bawah. Tapi kok tetap bisa? Karena apa? Karena function ini kita bisa taruh di mana aja gitu. Karena untuk program keseluruhan itu yang penting kalau satu file ya. Kalau JavaScript itu yang penting satu file masih bisa terdeteksi, dideteksi semua dulu function nih. Kalau di JavaScript, kalau misalkan di React.js nanti ya function walaupun beda file itu ya bisa dideteksi. Tapi kalau untuk JS satu file dideteksi semua, kalau beda file nggak terdeteksi ya. Jadi harus satu file. Sehingga kalau misalkan kita taruhnya di bawah pemanggilannya tetap bisa gitu.
Beda halnya kalau misalkan pemanggilan variabel. Kalau variabel harus di awal ya. Ini kalau console log x-nya di awal bakal error. Karena x ini belum didefinisikan. Kita panggil dulu, kemudian definisikan. Nah, ini nggak bisa. Tapi kalau function bisa. Ini functionnya kita panggil dulu, ini functionnya kita buatnya di bawah. Itu bisa. Jadi, kesimpulannya seperti itu. Oke, jadi itu yang dipelajari di hari ke-5, minggu ketiga ya, sorry. Dan juga kami juga diberi 3 soal ini, dan nanti akan dibahas di hari Senin. Tepatnya di hari pertama minggu ke-4. Dan itu aku buatkan videonya, tetapi aku private ya, agar ya misalkan soalnya sama, peserta lain di batch yang lain atau di angkatan yang lain tidak copy paste kayak gitu, tapi bisa berusaha sendiri. Jadi aku tidak publikkan videonya, tapi aku private agar ya aku bisa pelajarin untuk diri sendiri itu. Ini kan dokumentasi untuk diri sendiri juga. Oke, jadi itu ya.